Dalam lembaran tua primbon Jawa yang jarang dibuka sembarangan, terdapat satu weton yang selalu diberi tanda khusus oleh para leluhur. Bukan karena weton ini langka, melainkan karena energi yang dibawanya terlalu kuat untuk manusia biasa. Para empu dan pini sepuh tidak menyebutnya dengan suara keras, sebab mereka percaya, menyebut namanya tanpa kesiapan batin dapat mengundang getaran yang tidak diinginkan. Weton itu adalah pahing. Weton pahing bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah simpul energi panas, keras, dan tajam yang sejak lahir sudah melekat di tubuh pemiliknya. Orang pahing sering terlihat seperti manusia biasa, hidup sederhana, bahkan kadang tampak tertindas oleh keadaan. Namun di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi daya pandang yang tidak dimiliki weton lain. Primbon menyebut, sejak lahir orang pahing telah dibekali mata tambahan. Bukan mata jasmani, bukan pula mata batin yang dipelajari lewat laku spiritual. Mata ini adalah mata takdir, yang oleh leluhur disebut sebagai mata keempat. Mata keempat tidak bekerja untuk melihat makhluk halus atau dunia gaib seperti yang sering dibanggakan manusia. Mata ini bekerja lebih halus dan lebih berbahaya. Ia melihat alur rezeki sebelum rezeki itu terjadi. Karena itulah, banyak orang pahing sejak kecil hidupnya penuh kejanggalan. Rezeki sering datang dan pergi. Usaha sering nyaris berhasil lalu runtuh. Kesempatan besar datang, lalu hilang di detik terakhir. Semua itu bukan kebetulan. Menurut Primbon, mata keempat masih tertutup rapat, dan semesta sedang mengujinya. Para leluhur percaya, mata keempat tidak boleh terbuka terlalu dini. Jika terbuka sebelum pemiliknya kuat secara mental dan batin, maka kekayaan justru berubah menjadi kutukan. Oleh sebab itu, hidup orang pahing sering terasa seperti digiring ke jurang berkali-kali, namun anehnya, tidak pernah benar-benar jatuh sampai hancur. Inilah fase yang disebut dalam Primbon sebagai ditarik mundur oleh takdir. Bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk diberi jarak agar kelak lonjakannya lebih tinggi. Semakin keras tekanan hidup yang dialami, semakin tebal tirai yang menutupi mata keempat itu. Disinilah banyak orang pahing salah paham. Mereka mengira hidupnya sial. Padahal Primbon menegaskan, sing disimpen paling jeru, biasanya sing paling larang. Yang disimpan paling dalam, biasanya adalah yang paling berharga. Bab ini adalah gerbang awal. Gerbang yang menjelaskan bahwa sejak lahir, orang pahing tidak ditakdirkan hidup biasa-biasa saja. Entah ia sadar atau tidak, entah ia percaya atau tidak, mata keempat tetap ada. Menunggu waktu, menunggu kehancuran ego, menunggu saat yang tepat untuk membuka pintu kekayaan besar yang tidak bisa ditutup siapapun. Dan ketika gerbang ini mulai terbuka, tidak ada satupun kekuatan dunia yang bisa menghentikannya. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, manusia tidak hanya hidup dengan apa yang terlihat oleh mata kepala. Leluhur Jawa meyakini bahwa setiap manusia dibekali lapisan pandangan yang berbeda-beda, tergantung weton kelahirannya. Ada yang hidup hanya dengan mata jasmani, ada pula yang dianugerahi kepekaan rasa. Namun pada weton tertentu, khususnya pahing, para leluhur menyebut adanya tingkatan pandangan yang jauh lebih tinggi dan berbahaya. Primbon menyebutnya sebagai mata keempat. Mata keempat bukanlah mata fisik yang bisa melihat wujud gaib, bukan pula mata batin yang bisa dilatih melalui tirakat biasa. Mata keempat adalah indera takdir, sebuah pandangan halus yang mampu membaca alur hidup, momentum, dan arah datangnya rezeki besar. Inilah sebabnya mengapa orang pahing sering memiliki keputusan hidup yang terasa aneh, namun ujungnya selalu menyelamatkan dirinya. Menurut Primbon, mata keempat bekerja pada tingkat rasa yang paling dalam. Ia tidak memberi gambaran visual, melainkan bisikan kuat yang sulit dijelaskan dengan logika. Orang pahing sering berkata, entah kenapa, saya merasa harus ke arah itu. Dan belakangan terbukti arah itu adalah pintu perubahan hidup. Inilah tanda awal mata keempat mulai bergerak. Para leluhur memperingatkan, mata keempat tidak boleh disamakan dengan kemampuan spiritual biasa.
Ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diminta, dan tidak bisa dipaksakan terbuka. Bahkan dalam primbon disebutkan, orang yang berusaha membuka mata keempat dengan nafsu kekuasaan justru akan kehilangan rezekinya secara perlahan. Karena itu, banyak orang pahing sejak muda justru hidup dalam kebingungan. Hatinya peka, pikirannya tajam, tetapi jalannya berliku. Mereka sering melihat peluang yang tidak dilihat orang lain, namun saat diikuti, hasilnya belum langsung terlihat. Ini bukan kegagalan. Ini adalah proses penguatan pandangan batin. Primbon Jawa menggambarkan mata keempat seperti pintu besar yang dijaga kabut tebal. Kabut itu adalah ego, kesombongan, dan keinginan instan. Selama kabut belum tersingkap, pintu kekayaan tidak akan terbuka. Oleh sebab itu, orang pahing sering diuji dengan rasa sabar, keikhlasan, dan kemampuan menahan diri. Ketika mata keempat mulai aktif, orang pahing akan merasakan perubahan yang halus namun pasti. Ia menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa mengejar uang. Tidak panik melihat kerugian. Karena dalam batinnya, ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Rezeki akan datang di waktunya sendiri. Primbon menegaskan, mata keempat bukan alat untuk mempercepat kekayaan, melainkan penjaga agar kekayaan yang datang tidak menghancurkan pemiliknya. Itulah sebabnya kekayaan orang pahing, saat waktunya tiba, bersifat stabil, tahan lama, dan tidak mudah runtuh meski diterpa badai kehidupan. Bab ini menjadi penegasan bahwa mata keempat adalah anugerah sunyi. Tidak semua orang memilikinya. Dan bagi yang memilikinya, jalan hidupnya memang terasa lebih berat di awal, namun jauh lebih kokoh di akhir. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Mata keempat tidak pernah terbuka secara tiba-tiba. Ia tidak meledak seperti kilat, tidak muncul sebagai keajaiban instan. Mata keempat membuka dirinya perlahan, diam-diam, dan seringkali menyakitkan. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa mereka sedang memasuki fase pembukaan, karena tandanya justru tampak seperti penderitaan hidup. Tanda pertama yang paling jelas adalah perubahan rasa di dalam batin. Orang pahing mulai sering merasakan firasat yang sangat kuat, terutama yang berkaitan dengan keputusan hidup dan uang. Aneh ya, firasat ini sering muncul tanpa alasan logis. Ada dorongan untuk menolak suatu kesempatan yang terlihat menguntungkan, dan memilih jalan yang justru dianggap orang lain bodoh. Namun Primbon menyebut, disitulah mata keempat mulai bekerja. Tanda kedua adalah kegagalan berulang yang tidak mematikan. Usaha runtuh, rencana hancur, harapan pupus, tetapi selalu ada sisa jalan untuk bertahan. Orang pahing seperti dijatuhkan berkali-kali, namun tidak pernah dibiarkan benar-benar hancur. Menurut Primbon, ini bukan kebetulan, melainkan perlindungan tak terlihat yang menyertai pembukaan mata keempat. Tanda ketiga yang paling berat adalah rasa sepi di tengah keramaian. Orang pahing mulai merasa tidak lagi nyambung dengan banyak orang. Lingkaran pertemanan menyempit. Dukungan berkurang. Bahkan keluarga sendiri kadang tidak memahami arah hidupnya. Ini adalah fase penyaringan. Leluhur menyebutnya sebagai waktu pemisahan, ketika takdir sedang membersihkan jalur hidup dari pengaruh yang akan menghalangi rezeki besar. Selanjutnya muncul tanda keempat, ketenangan aneh di saat krisis. Ketika orang lain panik, orang pahing justru merasa tenang, seolah sudah tahu bahwa badai ini tidak akan mematikan. Primbon mengatakan, ketenangan ini muncul karena mata keempat mulai bisa membaca bahwa krisis hanyalah pintu menuju fase berikutnya, bukan akhir segalanya. Tanda kelima adalah munculnya rasa muak terhadap hidup instan. Orang pahing yang mata keempatnya mulai terbuka akan kehilangan minat pada jalan cepat kaya, tipu daya, dan kesuksesan palsu. Ia lebih memilih jalan lambat, meski berat. Ini karena batinnya sudah bisa merasakan mana rezeki sejati dan mana rezeki yang akan membawa kehancuran. Primbon juga mencatat satu tanda yang sering diabaikan. Orang lain mulai meremehkan, meragukan, bahkan menjatuhkan. Namun anehnya, orang pahing tidak lagi terpancing emosi.
Ia justru semakin fokus pada jalannya sendiri. Di titik ini, mata keempat sudah mulai membuka celah kecil, cukup untuk menuntun langkah tanpa perlu sorotan dunia. Bab ini adalah peringatan sekaligus penguatan. Jika kamu lahir di weton pahing dan merasakan tanda-tanda ini, jangan takut. Hidup memang terasa berat, sunyi, dan melelahkan. Namun Primbon menegaskan, sing arep membuka lawang gede, kudu kuat ngadepi peteng. Siapa yang akan membuka pintu besar, harus kuat melewati gelap. Dalam Primbon Jawa kuno terdapat satu hukum tak tertulis yang jarang dipahami manusia modern. Rezeki besar tidak pernah diberikan pada jiwa yang belum selesai ditempa. Dan di antara semua weton, pahing adalah yang paling keras tempaan hidupnya. Bukan karena ia paling lemah, tetapi justru karena ia dipersiapkan untuk menanggung kekuatan besar. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pahing mengalami fase hidup yang berat, penuh keterbatasan, bahkan kemiskinan yang menyakitkan. Primbon menegaskan, ini bukan kutukan. Ini adalah fase pemurnian. Orang pahing sengaja dijauhkan dari kenyamanan agar mata keempat tidak terbuka dalam keadaan batin yang rapuh. Kemiskinan dalam hidup orang pahing sering datang dalam bentuk yang menyamar. Bukan selalu tidak punya uang, tetapi merasa rezeki selalu seret, selalu tertunda, selalu hampir berhasil lalu gagal. Setiap kali merasa akan naik, selalu ada kejadian yang menariknya kembali ke bawah. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai tarikan takdir. Tarikan ini bertujuan menghancurkan satu hal, ego. Ego yang terlalu cepat tumbuh akan membuat mata keempat menjadi liar. Dan mata keempat yang liar, menurut Primbon, adalah sumber kehancuran paling cepat. Karena itu, orang pahing dipaksa belajar menerima kekurangan, dihantam rasa malu, dan direndahkan oleh keadaan. Ia belajar hidup tanpa sorotan, tanpa pujian, bahkan tanpa dukungan. Namun justru di titik inilah, batinnya ditempa menjadi dingin, tenang, dan tajam. Primbon menyebut fase ini sebagai dibakar tanpa api. Hati terasa panas, pikiran tertekan, namun tidak ada jalan untuk melawan. Semua harus diterima. Banyak orang pahing hampir menyerah di fase ini. Namun yang bertahan, pelan-pelan mulai merasakan perubahan. Mereka tidak lagi takut miskin, tidak lagi silau oleh uang, dan tidak lagi tergesa-gesa mengejar keberhasilan. Inilah tanda bahwa mata keempat sedang disiapkan untuk terbuka penuh. Sebab menurut Primbon, orang yang masih takut miskin tidak pantas memegang kekayaan besar. Ketakutan itu akan membuatnya serakah, panik, dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Pada fase ini pula, orang pahing sering terlihat seperti tertinggal jauh dibanding teman sebayanya. Orang lain sudah mapan, sementara dirinya masih berjuang dari nol. Namun Primbon mengingatkan, sing mlaku alon nanging kuat, tekane luwih adoh. Yang berjalan pelan tapi kuat, sampainya lebih jauh. Bab ini adalah titik balik pemahaman bahwa kemiskinan sementara dalam hidup orang pahing adalah gerbang rahasia menuju kekayaan yang tidak sementara. Selama ia mampu bertahan, menundukkan ego, dan menjaga kesabaran, maka fase berikutnya bukan sekadar naik, melainkan melonjak dengan kendali penuh. Primbon Jawa menandai satu fase yang sangat jarang dialami manusia biasa. Fase ketika penderitaan berhenti menguji, dan takdir mulai memberi jalan tanpa banyak perlawanan. Bagi weton pahing, inilah momen ketika mata keempat terbuka penuh. Bukan dengan ledakan, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan ketenangan yang menggetarkan semesta. Saat fase ini tiba, hidup orang pahing berubah dengan cara yang sulit dijelaskan oleh logika. Tidak ada tanda dramatis di permukaan. Tidak ada pesta besar. Namun dari dalam, ada satu perasaan yang menguat, hidup tidak lagi melawan. Jalan yang dulu terasa tertutup, kini terbuka satu persatu, seolah sudah diatur jauh hari. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki sing nemokake sing duwe, rezeki yang justru mencari pemiliknya. Orang pahing tidak lagi sibuk mengejar uang. Ia justru fokus pada ketepatan langkah.
Dan anehnya, setiap langkah yang diambil selalu membawa hasil. Bukan hasil kecil, melainkan hasil yang berlipat dan berkelanjutan. Ciri paling kuat dari mata keempat yang terbuka penuh adalah keputusan finansial yang nyaris selalu tepat. Orang pahing seperti tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus mundur. Ia tidak rakus, tidak panik, tidak slow. Karena di dalam batinnya sudah tertanam keyakinan, uang datang jika waktunya tepat. Pada fase ini pula, orang pahing mulai dikelilingi oleh peluang dan orang-orang berpengaruh. Pertemuan terjadi secara tidak sengaja. Kesempatan datang tanpa diminta. Bahkan orang yang dulu meremehkan, kini datang membawa tawaran. Namun Primbon mengingatkan, kekayaan sejati orang pahing tidak berisik. Ia mengalir tenang, stabil, dan mengakar. Mata keempat yang terbuka penuh juga membuat orang pahing memiliki wibawa alami. Ia tidak perlu bicara keras untuk didengar. Tidak perlu pamer untuk diakui. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain segan. Inilah tanda bahwa kekayaan yang datang bukan hanya materi, tetapi juga kekuatan pengaruh. Primbon mencatat, kekayaan orang pahing di fase ini jarang habis tiba-tiba. Karena ia datang bersama pengendalian diri. Uang tidak menguasai hidupnya. Justru ia yang menguasai arah uang itu bergerak. Sebagian digunakan untuk membangun, sebagian untuk menolong, dan sebagian disimpan sebagai penyangga masa depan. Bab ini adalah puncak dari perjalanan panjang. Bukti bahwa semua penderitaan di awal bukan sia-sia. Bahwa mata keempat memang ada, dan ketika waktunya tiba, tidak ada satupun yang bisa menghalangi aliran rezeki yang sudah ditetapkan. Primbon Jawa selalu menutup ajarannya dengan peringatan, bukan pujian. Karena bagi para leluhur, kekuatan tanpa kendali adalah awal kehancuran. Maka ketika mata keempat pada weton pahing telah terbuka penuh dan pintu kekayaan sudah berada di depan mata, justru disitulah ujian terakhir dimulai. Leluhur Jawa meyakini, mata keempat bukan sekadar alat untuk mendatangkan rezeki. Ia adalah cermin batin. Apa yang ada di dalam hati pemiliknya, itulah yang akan diperbesar oleh mata keempat. Jika yang tumbuh adalah keserakahan, maka kekayaan berubah menjadi racun. Jika yang tumbuh adalah kebijaksanaan, maka kekayaan menjadi pelindung hidup dan keturunan. Primbon menuliskan dengan tegas, banda gede tanpa adab, mung nunggu wayahe sirna. Harta besar tanpa adab, hanya menunggu waktu untuk lenyap. Karena itu, orang pahing yang telah sampai di puncak fase rezeki sering diberi ujian yang lebih halus namun berbahaya. Bukan lagi kemiskinan, melainkan godaan. Godaan untuk pamer. Godaan untuk merendahkan orang lain. Godaan untuk merasa diri paling benar dan paling hebat. Disinilah banyak pemilik mata keempat tergelincir tanpa sadar. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian sunyi. Tidak ada yang memperingatkan. Tidak ada yang menegur. Semua terlihat baik-baik saja. Namun jika mata keempat digunakan untuk menekan, menipu, atau mengambil hak orang lain, maka perlahan-lahan aliran rezeki mulai berubah arah. Tidak langsung hilang, tetapi bocor sedikit demi sedikit. Sebaliknya, orang pahing yang mampu menjaga sikap akan merasakan bentuk rezeki yang jauh lebih tinggi. Kekayaannya tidak hanya bertahan, tetapi melindungi keluarga, membuka jalan keturunan, dan memberi pengaruh baik ke sekitarnya. Inilah puncak tertinggi mata keempat. Bukan kaya untuk diri sendiri, tetapi menjadi sumber kebaikan tanpa kehilangan kekuatan. Leluhur menekankan satu laku utama bagi pemilik mata keempat. Rendah hati yang sunyi. Tidak mengumumkan sedekah. Tidak mengukur nilai diri dari harta. Tidak meremehkan orang yang masih berada di fase gelap. Karena orang pahing tahu betul, gelap adalah bagian dari jalan. Bab terakhir ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa mata keempat adalah titipan, bukan milik mutlak. Ia bisa bersinar terang, namun juga bisa meredup jika disalahgunakan. Dan hanya mereka yang menjaga adab,
kesabaran, dan rasa welas asih yang akan menikmati kekayaan yang tenang hingga akhir hayat. Jika kamu adalah weton pahing, dan hidupmu hari ini sudah mulai berubah, ingatlah pesan ini. Jangan tergesa-gesa. Jangan merasa menang terlalu cepat. Karena dalam primbon Jawa, kemenangan sejati adalah mampu menjaga diri ketika sudah berada di atas. Jika kamu lahir di weton pahing, dan hidupmu terasa berat sejak dulu, mungkin bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mata keempat tidak salah memilih tuan. Jika kamu merasa ini bukan kebetulan kamu menonton sampai akhir, like, share dan subscribe channel ini. Mungkin lewat tanganmu, pesan ini sampai pada orang yang memang ditakdirkan.